2022, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan kegiatan ini terlaksana atas partisipasi teman-teman yang berkontribusi dalam melaksanakan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pengamatan ini, dan kepada Prodi yang telah memberikan dana untuk kelangsungan acara. Kami berharap agar acara ini berkelanjutan lagi, berharap ke depannya membuat siswa dan siswi terus bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan tentang astronomi. Selanjutnya, terima kasih juga kepada siswa dan siswi yang mau ikut bergabung bersama-sama dengan kami dalam belajar meningkatkan pengetahuan, terutama di bidang astronomi. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan dalam pelajarannya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Dimohon kesediaannya kepada Ibu Dekan FTIK IAIN Palangkaraya, Ibu Dr. Hajah Rodato Jenah MPD, dalam kegiatan pengamatan Strawberry Moon guna meningkatkan ketakwaan dan wawasan mahasiswa Tadris Fisika IAIN Palangkaraya, sekaligus membuka secara resmi acara pengamatan Supermoon pada malam ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Wakil Dekan Bidang Aupika, Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ketua Jurusan Ibu Dr. Atin Supriyatin, dan juga Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi Ibu Nadia Azizah, dan sekaligus sebagai dosen pembina mata kuliah ini. Dan juga kalau tidak salah tadi ada pemateri ya, yang kami hormati Bapak pemateri atau pembimbing, dan juga siswa-siswi SMA atau madrasah aliyah yang mengikuti kegiatan ini, serta khusus kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Baiklah, alhamdulillah dulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat taufik, rahmat dan limpahannya maka kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan dan juga pembelajaran dalam bidang astronomi. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, saya sangat menyambut baik kegiatan pengamatan Supermoon yang mana tadi mengambil tema mengenal lebih dekat tentang Superman. Dalam kehidupan ini tentunya bulan, matahari, bintang, dan juga bumi serta planet-planet lain itu adalah merupakan satu kekuasaan Allah. Jadi satu bukti bahwa kekuasaan Allah menciptakan benda-benda itu. Tentunya di tahun-tahun ini dan di bulan-bulan ini banyak sekali keajaiban yang besar yang Allah tunjukkan kepada umatnya, di mana setelah kita hampir selesai menerima bencana yang Allah berikan ke kita berupa wabah COVID-19, Allah juga membuktikan kekuasaannya dengan benda-benda langit seperti bulan, bumi, matahari, dan planet-planetnya. Di mana dalam bulan ini juga kalau tidak salah itu 7 planet berjajar atau sejajar dalam satu posisi yang sama yang merupakan satu kekuasaan Allah. Nah, sebagai umat Islam atau sebagai umat yang beragama, tentu kegiatan ini adalah menambah satu keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam ilmu astronomi
tentunya kita akan lebih dekat keimanan kita kepada Allah. Karena tanpa mengenal benda-benda Allah yang setiap hari beredar di bumi, baik itu matahari yang biasanya terbit dan juga tenggelam, begitu juga bulan yang setiap bulan mengelilingi bumi, sehingga ada keajaiban-keajaiban atau fenomena langka yang terjadi sebagaimana yang kita amati hari ini, yaitu supermoon. Dalam mengamati benda-benda langka itulah tentunya kita tidak akan bisa jalan kalau tanpa adanya ilmu yang diberikan Tuhan ke kita. Nah, untuk ini saya sangat menyambut baik kegiatan jurusan atau kegiatan prodi pendidikan program tadris fisika atau pendidikan fisika yang mana di bawah Ibu Bimbingan Nadia Ajijah bisa melaksanakan kegiatan ini. Karena kegiatan ini punya makna yang besar dalam kehidupan kita. Dan kegiatan seperti ini tidak akan mungkin terulang 2 kali. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya tidak Allah berikan kepada umatnya dalam setiap hari. Dia hanya memberikan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kehendaknya yang mana kita juga tidak mengetahui. Untuk itulah kegiatan prodi pendidikan fisika ini mohon ditradisikan, dan kalau ini kita hanya terbatas nanti pada siswa yang berada pada sekolah-sekolah tertentu, kedepannya nanti bisa saja semua siswa SMA se-Kalimantan Tengah itu diundang atau minimal ada perwakilan per sekolah, dan ini dibuat lebih meriah lagi, lebih mantap lagi, dan mudah-mudahan dari fakultas itu bisa membantu dana untuk proses pengamatan nanti pada kejadian atau fenomena-fenomena langka pada kegiatan ini. Pada kegiatan ini saya berharap mudah-mudahan nanti para mahasiswa yang juga mengambil mata kuliah ini dan juga siswa yang mengikutinya dan unsur-unsur yang lain supaya mengikutinya dengan baik. Saya nanti walaupun video saya tutup ya, saya tetap mendengarkan karena saya juga ingin mengenal keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita melalui pengamatan supermoon ini. Baiklah, kegiatan pengamatan supermoon ini atau mengenal lebih dekat tentang supermoon yang mana pada malam ini kita akan lihat bersama nanti keajaiban-keajaiban yang telah Allah berikan ke kita dan sesuai juga dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Itu satu kebahagiaan dan satu kebanggaan bagi kita sebagai mahasiswa tadris fisika dan juga dosen fisika dan juga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Baiklah, kegiatan pengamatan supermoon pada malam ini kita buka dulu dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dan selamat kepada panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan kegiatan ini. Sukses selalu saya ucapkan, termasuk juga untuk prodi pendidikan fisika. Dan alhamdulillah pendidikan fisika sudah keluar perpanjangan akreditasi untuk program pendidikan fisika. Sekali lagi selaku pimpinan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi sambutan dari Ibu Dekan. Di sini kami selaku mahasiswa Tadris Fisika mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dekan karena telah memfasilitasi dan selalu memberi dukungan pada setiap kegiatan yang kami laksanakan. Baik, kita memasuki acara selanjutnya mengingat jam sudah menunjukkan waktu Isya, maka kita memasuki waktu Isoma.
dengan garis ekliptika yang saya bilang tadi, dan terdapat posisi di mana bulan itu berada di atas maupun di bawah garis ekliptika. Jadi kalau teman-teman lihat kayak sekarang, cermati coba deh. Bulan itu berada di mana sih posisinya sekarang? Kalau saya tadi dari Jogja, itu dia dari sebelah selatan ekuator. Nah, nanti akan ada saatnya dia berada di utara ekuator. Nah, itu adalah salah satu efek dari perjalanan si bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi dan matahari. Jadi di si bulan itu sebenarnya mengelilingi dua. Mengelilingi bumi pertama, dia seperti itu. Kemudian si bumi pun juga mengelilingi matahari. Jadi dia juga ikut muter. Jadi dia mengelilingi dua hal, yaitu bumi dan matahari. Oke, sekarang apa itu supermoon? Nah, ini saya cepat saja. Jadi saya nggak banyak slide. Jadi kita langsung nanti mungkin lebih banyak ngobrolnya. Karena saya lebih suka nanti kalau saya banyak cerita di sini, nanti malah nggak ada waktu untuk kita ngobrol. Oke, supermoon. Supermoon itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya berasal dari astrologi. Astrologi itu apa? Astrologi itu ilmu nujum atau ilmu ramal-meramal yang mengaitkan posisi benda langit dengan manusia. Misalkan contoh, saya kelahiran bulan Desember. Oh, zodiak saya Capricorn. Maka saya tuh nasibnya seperti ini. Urusan cinta kayak gini. Urusan pekerjaan kayak gini. Nah, itu semua adalah astrologi yang mana secara sains itu tidak dapat dibuktikan. Secara sains tidak dapat kok bisa manusia aspek psikologinya itu di mana. Nah, itu belum secara sains tidak bisa menjelaskan karena itu hanya sebuah ilmu ramal-meramal. Nah, astrologi sendiri itu sebenarnya lebih ke arah pseudoscience atau sains tapi dia kayak bayang-bayang. Makanya ada kata pseudo. Nah, di dalam astronomi itu disebut sebagai supermoon. Supermoon itu disebut sebagai perigee atau perigee maksimal. Nah, saya katakan sayangnya, sebenarnya supermoonnya bukan hari ini. Itu yang harus saya katakan. Supermoonnya kapan terusan? Bulan Juli. Nah, kenapa kok ada supermoon yang hari ini dan hari bulan depan? Bahkan pernah ada di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2000 sebelum COVID kalau nggak salah. Itu ada supermoon selama 3 kali dalam 1 tahun. Di astronomi itu nggak ada. Perigee, kalau perigee setiap bulan itu ada. Jadi bulan itu ada yang perigee maksimal, ada perigee yang minimal. Itu ada. Nah, kalau di astrologi ya karena dia pseudoscience ya udah suka-suka aja. Yang paling dekat mana ya? Oh, yang paling dekat kita kasih alternatif 3 aja deh. Bulan ini dan bulan besok. Yang bulan ini berapa jaraknya? Nah, itu ada. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, detailnya kayak apa sih Pak? Kalau misalkan nanti kalau di kata Bapak kan misalkan ada jarak-jaraknya itu kayak maksimal mana apa? Nah, nanti saya bisa tunjukkan kalau misalkan ada yang tanya seperti itu. Kan itu ada di sebuah web yang webnya itu memang mengkalkulasi. Sehingga kalau di astronomi ketika terjadi supermoon itu biasanya memang itu menjadi sebuah pengamatan atau perigee maksimal. Jadi benar-benar nanti efeknya pun sangat-sangat bukan dramatis, sangat terasa sekali. Bahkan kalau saya boleh berasumsi ya, ini pendapat sepihak saya yang sangat subjektif. Pada saat perigee maksimal itu bisa jadi air laut naik dalam artian pasang. Nah, nanti aja. Ini air laut naik itu jangan dipotong ya. Maksudnya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini tadi supermoon itu sekali saja dalam setahun kalau di astronomi. Kalau di astrologi itu boleh berkali-kali. Nah, ini dia pasang surut. Jadi dampak supermoon sendiri itu adalah pasang surut pada saat ya kadang ada yang namanya black moon ya, ada istilah black moon juga. Itu black moon itu ketika pada saat bulan baru. Nah, supermoon itu terjadi pasti pada saat purnama. Nah, pada saat purnama seperti ini, itu air laut akan tertarik ke dalam
dua arah, yaitu ke arah si purnama, ke arah si bulan dan ke arah si matahari, sehingga dia tampak seperti apa ya, ketarik dua-duanya, sehingga air di Katulistiwa itu jauh lebih banyak, jauh lebih maksimal gitu. Nah, efeknya apa? Itu di kota-kota yang yang sering terserang banjirop atau pasang surut air laut yang sangat terasa seperti di Semarang, kemudian di mana lagi ya, kalau di sini di Jakarta, kemudian kalau di luar negeri di Tokyo, kemudian di New York, itu mereka akan sangat terasa sekali ketika pada saat terjadi supermoon itu, karena air laut akan naik banget. Dulu pernah pada tahun 2000, saya lupa tahunnya tepatnya, pokoknya sebelum COVID itu, di Yogyakarta itu sampai air laut itu tumpah ke ke mana? Pantai, yang itu sebenarnya jarang sekali. Nah, disinyalir pada saat itu pada saat supermoon, pada saat si perigee maksimal, sehingga air laut naik, plus ditambah dengan sekarang sudah ada yang namanya global warming. Global warming itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita anggap sebelah mata. Karena ketika kita sekarang saja, sebenarnya kita sekarang sudah musimnya mengamati galaksi Bima Sakti. Tapi coba kalian lihat, kita masih musim hujan, bahkan tak jarang petir masih terdengar pada saat musim hujan. Itu kan iklim sudah kacau sekali, sehingga supermoon itu kalau ketika dia pasang surut atau pada saat dia pasang, dia bisa membanjiri pantai-pantai atau di bibir-bibirnya. Sehingga untuk yang tempat-tempat yang rendah, yang dekat dengan laut itu, biasanya kalau udah ada supermoon kayak gini, biasanya nanti BMKG akan warning bahwa ini akan terjadi seperti ini. Kemudian, nah ini yang paling penting. Coba deh nanti teman-teman pengamat, saya minta kalian bisa mengambil citra bulan pada saat malam ini. Terserah, nanti ambil pada saat cerah. Dan usahakan itu menggunakan teleskop yang sama. Jadi teleskop sama, kameranya sama, kemudian kalian ambil. Bandingkan dengan pada saat lawannya, micromoon. Nah, pada saat supermoon, itu cakram bulan itu akan membesar, akan lebih besar daripada yang lain. Kenapa kok bisa besar? Analoginya, seperti coba lihat di kamera saya yang ada wajah saya. Nah, pada saat ini, lihat tangan saya ya. Nah, tangan saya ini ibaratkan bulan. Dan kalian adalah bumi. Pada saat dia mendekat, maka coba bayangkan, tangan saya ini akan sama besarnya dengan si kepala saya. Nah, begitu pula pada saat dia menjauh. Ketika menjauh, dia akan mengecil. Nah, itulah efek dari si supermoon. Nah, kalau kalian mau eksperimen lagi, besok pada saat bulan Juli juga, Juli, itu ada yang namanya aphelion, atau si matahari itu, koreksi ya kalau saya salah, si matahari itu akan menjauh dari bumi kita. Oh maaf, mendekat, perihelion berarti, perihelion. Nah, besok di bulan Desember dia akan menjauh. Nah, nanti itu akan berbeda. Cakram bulan dan cakram matahari itu akan berbeda. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kalau malam hari ini itu adalah supermoon. Supermoonnya ini akan berbeda sekali. Jadi si bulan cakramnya itu akan terlihat lebih detail, lebih jelas lagi daripada hari biasanya. Nah, tahun 2017 kami dari Penjelajah Langit itu mengadakan sebuah pemotretan si supermoon dan micromoon. Kita cek, benar nggak sih? Ternyata benar. Hasilnya itu sangat signifikan sekali. Jarak yang ratusan kilometer itu ternyata memberikan dampak yang sangat terasa. Terutama fitur si bulan itu akan terlihat lebih detail, lebih kelihatan pada saat supermoon. Karena kita seperti ada tambahan zoom. Ada tambahan, kita bisa melihat lebih dekat lagi nih daripada pada saat micromoon. Nah, nanti teman-teman ambil, kemudian setelah diambil, coba bandingkan dengan besok bulan Juli. Tentu pasti akan ada perbedaan yang sangat kecil sekali. Dan kalau bisa, teknik pengambilannya adalah frame focus. Jadi menggunakan kamera DSLR itu, kemudian disambung dengan teleskop. Saya kira teman-teman sudah pernah saya ajarkan dulu, atau kalian kakak kelas kalian, kakak angkatan kalian, mungkin pernah eksperimen dulu bersama saya. Tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah, 2018.
pada saat saya di Palangkaraya, nah kita pernah ngambil sebuah foto menggunakan teknik itu, frame fokus. Kalau menggunakan teknik avokal atau yang menggunakan apa namanya kamera HP atau kamera itu yang kamera pocket terus dideketin dengan eyepiece, itu tidak akan terasa bedanya, tidak akan begitu terlihat jelas sekali. Seperti itu. Oke, nah ini perbandingan supermoon dengan supermoon. Nah, tahun 2019 itu pernah terjadi sebuah peristiwa di mana supermoon-nya lebih maksimal. Jadi pada saat itu selama kurang lebih kalau nggak salah 10 tahun 100 tahun kalau nggak salah, saya coba dikoreksi lagi karena kalau untuk masalah angka saya kadang-kadang lupa. Nah itu di tahun 2019 itu istilahnya apa ya itu, kalau nggak salah itu supermoon yang paling dekat sekali dengan bumi kita. Jadi kalau di range antara per tahun gitu, nah 2019 itu yang paling dekat sekali dan ternyata memang memberikan dampak yang sangat terasa di sini. Ini ada sedikit apa ya, lebih besar mungkin berapa persen, 5% tapi. Nah seperti ini. Itu pada saat tahun 2019. Nah di tahun itu juga apa si banjirop itu juga sudah ada. Jadi memang apa ini supermoon sangat memberikan dampak yang luar biasa. Belum untuk dampak bagi hewan. Nah untuk hewan saya belum bisa sharing karena saya belum sempat apa ya mengkaji ulang karena ada sebuah wacana atau sebuah sudut pandang ketika pada saat supermoon itu ikan itu akan datang akan kawin gitu loh. Jadi mereka akan saling berkembang biak. Nah, seperti itulah. Nah, itu di ilmu kelautan. Saya belum kajinya lebih lanjut. Nanti kalau teman-teman ada yang mau menyampaikan boleh silakan. Nah, berkaitan itu malam hari ini itu ada istilah sebutannya apa namanya strawberry moon. Nah, strawberry moon itu apa tuh? Nah, kemarin sempat saya juga diskusi dengan salah satu dosen IAIN Palangkaraya. Ini apa sih strawberry moon itu gitu. Nah, usut punya usut sebenarnya strawberry moon itu adalah sebuah sebutan bulan. Jadi kalau misalkan jadi ini sebuah culture, sebuah budaya. Kalau di Januari itu bulan serigala. Bulan Februari, bulan salju. Nah, begitu pula sama, bukan terus bulannya bentuk kayak stroberi itu bukan. Karena banyak sekali kalau di barat itu, bulan itu sangat menjadi objek yang sangat sangat eye catching gitulah. Mereka tuh sangat senang banget dengan bulan. Berbeda dengan orang Indonesia yang lebih ke arah bintang. Nah, itu ada kajiannya sendiri. Kalau di Indonesia itu lebih ke arah bintang. Misalkan bintang untuk penanda musim panas, penanda bercocok tanam. Bukan bulan. Nah, kalau di Amerika itu bintang juga digunakan, tapi lebih banyaknya bulan. Kayak kalau kalian pernah main game namanya Harvest Moon. Nah, itu para gamers masa lalu sih sebenarnya. Kemudian ada Hunter's Moon atau bulan pemburu. Nah, kenapa sih namanya strawberry moon? Sebenarnya itu karena di Amerika Utara itu sedang panen strawberry. Nah, kalian boleh kok misalkan sekarang di bulan Juli panen Lombok, ini udah bulan Lombok itu nggak apa-apa. Lombok moon itu nggak masalah gitu loh. Karena itu hanya sebuah budaya saja penyebutan. Nah, orang Eropa itu menyebutnya sebagai bulan mawar karena di sana pun juga ada sebuah tradisi sendiri. Nah, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai bulan panas atau summer moon seperti itu karena menjelang musim panas. Jadi strawberry moon itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sebutan untuk si si bulan-bulan ini, bukan terus bulannya bentuk seperti itu, bulan enggak. Jadi tetap bulannya sama, bulan purnama. Nah, kemudian bulan purnama itu berkenaan dengan bulan Januari itu yang paling muncul Oh, serigala. Kenapa serigala? Karena musim dingin. Oh, biasanya serigala ini pada muncul nih. Wah, ini bulan serigala nih. Atau kalian mau bikin misalkan bulan Syawal gitu lah. Wah, soalnya bulan orang nikah nih. Nah, enggak masalah. Kasih namanya bulan menikah misalkan
pada saat bulan Syawal ya, kayak gitulah. Itu hanya sebuah sebutan saja ya, dan tidak merepresentasikan terus bulannya bentuknya kayak apa, kayak serigala, terus bentuknya kayak salju, enggak seperti itu. Nah, kalau di Jogja itu saya share ini juga hampir sama. Kalau di sana kan menggunakan bulan. Nah, kalau ini tanda waktu. Jadi tanda waktunya ini berkenaan dengan posisi matahari, dan ini menggunakan ada unsur Islamnya, karena di Jawa atau khususnya di Yogyakarta itu Mataram Islam dulunya. Nah, seperti ini, jam 6 itu biar. Kenapa kok biar namanya? Biar itu sebenarnya pada saat matahari sudah terbit. Nah, biar itu saya kayak glowing gitu, istilahnya. Pokoknya itu muncul. Nah, kemudian adanya gumatel, terus pecah sawat, beduk duhur. Kenapa kok namanya beduk duhur? Karena pada saat itu jam 12 itu masih duhur. Nah, lah kan duhur kan macam-macam ya. Dulu belum ada internet, dan ilmu falak belum terkenal saat ini, sehingga pada saat itu orang taunya udah beduk nih, beduk duhur, leren nih rolasan, nah seperti itu kalau orang sini. Terus nanti ketika sudah malam ada bakdo ngisa. Bakdo itu setelah ngisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi posisi matahari itu direpresentasikan sebagai penanda waktu. Nah, mungkin untuk sesi ini segini saja. Saya lebih suka nanti kita diskusi. Silakan, moderator. Saya stop share dulu. Ya, Pak. Sudah waktunya ngamet ya? Ini, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Silakan kalau mau langsung pengamatan boleh, atau mau pertanyaan silakan. Masih ke-mute, Mbak. Kalau itu saya minta izin ya, Pak, untuk... Ya, silakan. Mbak, masih ke-mute, Mbak. Baiklah, kalau begitu saya izinkan. Saya teruskan ke tim pengamat. Kepada tim pengamat, saya persilahkan. Anu kada terlindung kada anunya. Nah, adapun pada malam hari ini pengamatnya tidak hanya menggunakan bantuan teleskop dengan jenis 102. Adapun bagian-bagian teleskop pertama yaitu tabung teleskop, dan yang kedua itu
dan yang terakhir itu dengan bantuan OptiLab untuk mendokumentasikan objek yang sedang kami amati. Nah, yang lain Pak. Putus ya? Atau gimana? Mungkin si pengamatnya kendala dalam jaringan, Pak. Oh, ya, nggak apa-apa. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada. Baiklah, sebelum itu saya dimana selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana ketentuan itu bagi penanya yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya pada room chat dengan mencantumkan nama dan asal instansi atau yang ingin langsung bertanya menghidupkan mic-nya. Mungkin karena ada keterbatasan waktu yang hanya 15 menit, akan kita buka tiga penanya dulu sementara. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Mungkin Raisan aja Mbak kalau misalkan. Mungkin mohon maaf karena kesalahan teknik atau mungkin jaringan yang sungguh sangat tidak mendukung. Baik, akan disini kami lanjutkan. Supermoon adalah peristiwa di mana bulan tampak lebih besar, lebih terang. Hanya terjadi selama 190 tahun. Maaf ya Pak untuk sebelumnya. Iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry, kemute tadi. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Silakan, silakan. Lanjutin aja. Baiklah, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Pada peserta saya persilakan. Ada yang tanya belum? Kalau belum ada yang tanya, saya itu apa sharing sebentar. Ya Pak, dipersilakan. Oh ya, sambil nunggu ya, biar apa? Biar ada seru dikit. Oke, jadi ini adalah sebuah apa? Kalkulator, sebenarnya kalkulator apa? Perige Apogee. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau di apa dalam perige setiap bulan itu pasti ada. Jadi di tanggal 1, 30, 26 ini adalah sebuah apa perigenya. Nah, hanya saja perige yang kapan yang maksimal. Nah, sekarang perigenya itu ini di bulan Juni tanggal 14. Nah, ini jaraknya berapa?
357.433. Nah, ini dekat kedua. Yang dekat pertama mana? Ini bulan Juli. Bulan Juli ini 13 Juli ya, kurang lebihnya nanti full moon-nya berarti di napas ini juga 13 Juli. Ini 13 Juli. Itu jaraknya 357.263. Nah, ini adalah pada saat si supermoon maksimal. Kalau di kalau di astronomi namanya perigee maksimal. Nah, sedangkan kalau misalkan di apogee atau yang jarak paling jauh itu juga ada yang maksimal. Ini yang maksimal pada bulan Juni, tapi kalau nggak salah ini Juni pas black ini. Oh, sebentar. Tapi nggak bisa Juni terus, itu nggak bisa. Sebentar, saya cek dulu. Angkanya yang paling gede pokoknya 4.600. Nah, ini kurang lebih. Saya dulu pernah bikin juga semacam jadwal sampai tahun 2100 sih. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa cek di sini. Nah, seperti itu. Kita bisa cek juga tahun berapa, misalkan 1945, kapan sih perigee apogee-nya. Nah, itu bisa kita cek di kalkulator seperti ini. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, boleh bertanya tentang supermoon atau mungkin yang lain juga nggak apa-apa. Sembari nanti kita bisa menunggu tim pengamat yang mungkin HP-nya nggak beli sekalian towernya, jadi sinyalnya hilang terus. Mbak moderator mau membacakan, silakan. Sudah ada yang tanya? Baiklah Bapak, ini ada satu pertanyaan. Jadi pertanyaan ini datang dari kakak Nur Halida. Pertanyaannya, jika supermoon terjadi karena orbit bulan, apakah supermoon dapat dilihat setiap bulan menyelesaikan satu orbitnya kepada bumi? Setiap bulan menyelesaikan orbitnya kepada bumi, maksudnya satu kali orbit gitu ya maksudnya, gitu. Kalau saya menangkapnya itu satu kali orbitnya, setiap bulan menyelesaikan satu orbit ya gitu ya. Nah, jadi kalau yang disebut di sini supermoon, kalau definisinya si astrologi itu kan dia paling dekat, tapi dekatnya dekat yang paling maksimal. Nah, mungkin lebih tepatnya ini disebut sebagai perigee kalau di astronomi. Jadi setiap bulan kan ada jarak yang terdekat. Nah, perigee itu kalau kita amati itu bisa. Jadi ketika misalkan pada saat perigee di fase dan ya, kalau perigee itu tidak harus tidak harus bulan purnama. Sedang supermoon itu harus pada saat bulan purnama. Jadi jika supermoon terjadi karena orbit bulan, apakah supermoon dapat dilihat setiap bulan menyelesaikan? Ya bisa dikatakan tidak. Kenapa kok tidak? Karena supermoon itu perbandingannya dalam 12 bulan. Jadi misalkan di bulan ini seberapa dekat? Misalkan 3.500 sekian. Besoknya berapa? 3.400 sekian. Oh, berarti jadi supermoon itu ada pembandingnya. Kak, ini cewek ya, Mbak berarti ya. Jadi ada perbandingannya seperti itu. Ada waktu pembandingnya. Jadi tidak serta-merta ketika misalkan sekali orbit kemudian dia langsung itu supermoon. Jadi setiap bulan supermoon enggak di astrologi tidak seperti itu. Tapi di astrologi itu menggunakan perbandingan mana yang paling dekat. Nah, sedang di astronomi ketika pada saat supermoon itu satu kali orbit gitu, nah tidak pas ada yang terdekat. Nah, itu perigee. Nah, perigee itu bisa kita amati. Tapi amati di sini bukan berarti terus menggunakan teleskop kita lihat seperti itu, tidak, tapi bisa kita istilahnya pengamatan, lebih ke arah pengamatan, tapi tidak harus selalu purnama. Kalau supermoon selalu purnama, tapi kalau perigee tidak pas pada saat purnama, seperti itu. Oke, silakan.
Ada yang mau tanya lagi nih? Selanjutnya ada itu dari peserta Pak Hafiz, sebutkan nama dan asal invitasi kepada kakak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Saya Hafiz dari UGM. Izin bertanya kepada Pak Eko terkait bulan sih sebenarnya. Kalau bumi itu kan bumi memiliki kutub utara, memiliki kutub selatan. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui mana timur, mana barat. Nah, kalau bulan sendiri apakah mempunyai kutub utara, kutub selatan? Kemudian kita bisa melihat kanan atau kirinya sehingga karena tadi waktu saya perhatikan di slide-slide sebelumnya itu foto bulan kadang dia si kawah yang besar ada di atas, kadang agak miring ke kanan, seperti itu. Saya ingin bisa mengetahui apakah suatu foto itu dipresentasikan terbalik atau mungkin terbalik kanan kirinya seperti itu. Jadi saya ingin lebih ingin lebih memahami bahwa bulan itu ketika saya lihat di angkasa, apakah dia sedang berjalan ke arah titik utaranya, maksudnya berpindah ke arah titik utaranya bulan atau mungkin ke sisi baratnya bulan seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup cukup kompleks. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita mau yang harus kita ketahui dulu adalah kutub utara selatannya dulu. Jadi kutub selatannya tuh di mana sih? Kalau si bulan itu. Nah, sebentar saya carikan gambar yang paling enak aja untuk memahami. Karena kutub selatan, jadi gini, kalau misalkan kita berada di Indonesia ya, kita di Indonesia itu, bentar saya cari gambar bulan aja, ini aja yang paling enak. Ya, sudah ada penjelasannya sebentar. Saya bandingkan nanti sama, karena kita ini sudut pandang, sebenarnya sudut pandang dari bagaimana orang melihat bulan di di Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Oke, saya izin share screen lagi. Nah. Oke, sudah kelihatan ya bulannya. Nah, di Indonesia atau di Katulistiwa, kita melihat bulan itu seperti ini ketika pada saat dia sedang terbit dengan dengan item-item seperti ini atau Maria atau Mare. Itu kalau imajinasinya ini kayak seperti capit kepiting ya, capit kepiting. Ini berada di atas. Nah, kalau orang di di Northern Hemisphere itu akan berbeda. Dia akan seperti ini, saya rotasikan. Nah, itu akan seperti ini kalau di Northern Hemisphere. Karena posisi bulan itu rada miring ke sana. Nah, nanti di Southern Hemisphere yang selatan, dia akan rada kerotat ke kiri. Sebentar, saya gambarkan lagi. Nah, seperti ini. Bulan akan tampak seperti ini. Nah, dan orbitnya dia akan ke sana. Bukan kayak kita yang timur, kemudian atas, kemudian ke barat. Nah, tidak seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, yang perlu kita ketahui adalah si kutubnya. Nah, kutubnya itu di mana? Nih, kalau saya gambarnya seperti ini. Jadi kutub selatan bulan itu ada di sebelah, kalau kita melihat pada saat dia terbit, itu ada di sebelah kanan. Atau kalau misalkan dengan gambar yang saya berikan tadi, ini, maka kutub selatan itu sebelah sini. Ini kutub selatan. Hampir sama dengan kutub bumi kita. Kutub utaranya mana? Sebelah sini. Nah, ini southern-nya di sini, northern-nya adalah sebelah situ. Yang sebelah kiri. Di sebelah sininya. Nah, dari mana itu selatan utara itu berdasarkan dari garis ekliptika. Kita coba membayangkan 3 dimensi gitu ya. Kan di sini nggak ada bola. Nah, tolong ambil itu buat sebentar, saya ambil itu aja, ambil
ini sebenarnya. Nah, oke, thank you. Nah, jadi misalkan ini misalkan bumi. Saya stop share aja biar kelihatan. Nah, misalkan bumi. Ini adalah kutub utaranya. Ya, kutub utara, ini kutub selatan. Nah, kemudian ada si bulan, ini bulan. Nah, kutub utaranya ada sebelah sana. Nah, sudut pandangnya dari mana kok utara selatan? Itu dari ekliptika. Nah, si ekliptika itu menganggap bahwa di sini utara, ini selatan. Nah, ini kadang bisa ke sana, bisa ke sini. Jadi orbitnya dari bumi kita melihatnya pada saat dia di bawah dan di orbit di ekliptika bagian bawah. Kan dia kan orbit tuh. Nah, di sini kita melihatnya si bulan itu ada di sebelah, kalau selatan berarti di selatan ekliptika atau di selatan garis khatulistiwa. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah pas pada saat itu bulan purnama dia berada di atas ekliptika, maka kita melihatnya itu seperti ada di sebelah utara khatulistiwa. Jadi sebenarnya pengaruh si bulan itu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Pada saat dia terbit itu sebenarnya akibat dari si dia berotasi, berevolusi. Karena si bulan sendiri juga berevolusi dan berotasi. Tapi dia tampak seolah kayak tidak berotasi seperti itu. Istilahnya apa sih? Tidak locking. Nah, tidak locking. Dia tampak seperti itu. Kemudian tadi apa? Maaf. Yang bagaimana caranya saya gimana? Maaf. Jadi bagaimana bisa mengetahui, jadi si bulan itu sebenarnya perjalanannya itu ke arah utaranya bulan, ke sisi utaranya bulan, atau dia ke sisi baratnya bulan, atau ke timurnya bulan waktu saya lihat di langit gitu loh, jalannya. Oh, itu sebenarnya efek dari rotasi bumi kita. Jadi bumi kita, seperti tadi, itu berotasi. Jadi kalau misalkan si kamera ini katakanlah bumi melihat bulan, kalau kamera ini saya turunkan sedikit atau saya bawa sedikit, nanti dia akan tampak seperti ke atas ke bawah. Nah, itu akibat dari rotasi bumi kita. Nah, sebenarnya dia kemana sih arahnya? Nah, itu kalau mau kita lihat itu dia mau ke arah timur atau selatan dari perspektif bulan sendiri, itu adalah fase bulan itu sendiri. Seperti itu. Menjawab nggak? Kira-kira? Terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih juga Pak Hafiz. Terima kasih Kak Hafiz untuk pertanyaannya dan Kak Haida. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, bolehkah saya beritahukan? Sepertinya dari tim pengamat jaringan sudah stabil Pak. Apakah boleh silakan. terlebih dahulu? Nggak apa-apa, langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Baiklah Pak, terima kasih untuk izinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Putri dan rekan saya Hikmah. Di sini kami selaku tim pendiskusi. Adapun rekan kami yang di belakang yaitu Nuji Setiawan dan Muhammad Irsyad Atorik selaku penangkap objek. Adapun rekan kami yang lain yaitu Saudara Yusro, operator OBS. Adapun pengamatan kami pada malam ini secara langsung berada pada Masjid Raya Darussalam Palangkaraya dengan ketinggian 114 meter dengan cuaca yang cukup mendukung. Adapun teleskop yang kami gunakan ialah pada malam hari ini kami tidak hanya menggunakan mata telanjang untuk melakukan pengamatan, tetapi kami menggunakan teleskop dengan jenis Skywatcher Evestor 102. Adapun bagian-bagian teleskopnya yang pertama itu tabung teleskop dan yang kedua adalah yang kedua adalah finder scope dan yang ketiga yaitu OptiLab untuk mendeskripsikan atau mendokumentasikan objek yang sedang kami amati. Adapun yang kami gunakan pada malam hari ini adalah 2 HP. Yang pertama itu HP digunakan untuk mengambil data latitude dan yang kedua itu HP digunakan untuk mengambil data azimut. Adapun laptop di sini kami gunakan untuk mengambil data pada aplikasi Stellarium. Pengamatan kita pada malam ini bertemakan supermoon yaitu bulan purnama. Bulan purnama istilah yang digunakan oleh para astrolog untuk menggambarkan keadaan bulan penuh ketika bulan berada dalam posisi terdekat dengan bumi. Supermoon adalah peristiwa di mana bulan tampak lebih besar, lebih terang, dan lebih dekat dari biasanya. Nah, adapun pada malam hari ini yang kami amati adalah supermoon. Supermoon hanya terjadi pada 195
tahun sekali. Nah, hal ini terjadi, penyebab terjadinya hal ini karena bentuk bulan tidak bulat, melainkan elips. Nah, sehingga ada titik terjauh dan titik terdekat bulan kepada bumi. Pengamatan yang dilakukan malam ini ialah Strawberry Moon. Peneliti Pusat Sains dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional yaitu LAPAN mengatakan fenomena Strawberry Moon adalah bulan purnama super yang terjadi di bulan Juni ini. Asal mula nama Strawberry Moon, fenomena ini dinamakan Strawberry Moon karena berdasarkan kalender tradisional petani Amerika. Nah, untuk Strawberry Moon bukan berarti bulannya berwarna merah, melainkan bulan tetap berwarna seperti pada umumnya, seperti warna pada biasanya. Namun, ketika ada warna kemerahan pada bulan, itu hanya terjadi pada saat bulan berada di ufuk kurang dari 4 derajat. Nah, baik, yang akan kami bacakan di sini data yang telah kami dapatkan hasil dari data teleskop menggunakan teleskop. Yang pertama yaitu pada waktu 18.49 pada latitud 27,3 derajat dan azimut 108 derajat 53,34 menit 35 detik. Nah, untuk yang pada waktu 18.50 26,4 derajat 110 derajat 53 menit 35,71 detik. Pada waktu 18.51 yaitu pada 28,2 derajat, 110 derajat, 53 menit, 36,87 detik. Yang pada waktu 18.52, yaitu 31 derajat, 112 derajat, 53 menit, 36,90 detik. Pada waktu 18.53, yaitu 30,6 derajat, dan 110 derajat, 53 menit, 36,94 detik. Adapun tabel data untuk Stellarium yang pertama pada azimut ialah 115 derajat 16 menit 23,2 detik. Adapun pada latitudenya yaitu 13 derajat 05 menit dan 36,9 detik. Yang kedua 115 derajat 16 menit 36,4 detik. Pada latitudenya yaitu 14 derajat 20 menit 41,7 detik. Pada yang ketiga 115 derajat 16 menit 51,6 detik. Pada latitudenya yaitu 14 derajat 35 menit 56,9 detik. Yang keempat 115 derajat 17 menit 08,4 detik. Pada latitudenya yaitu 14 derajat 49 menit 53,3 detik. Yang terakhir yaitu 115 derajat 18 menit 16,6 menit 115 derajat 18 menit 16,6 detik. Pada latitudenya yaitu 15 derajat 32 menit dan 23,2 detik. Nah, sekianlah laporan dari kami selaku tim pengamat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Itulah laporan kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pengamat yang telah mendeskripsikan. Saya kembalikan ke materi. Apakah ada masih pertanyaan yang ingin disampaikan? Kepada peserta saya persilakan. Silakan kalau ada yang mau tanya, Resen, boleh. Atau mungkin mau bertanya di astronomi yang lain. Ya Pak, dipersilakan. Resen aja kalau mau ada yang mau tanya. Sudah lama sekali juga kita tidak ada pengamatan di Yogyakarta. Baru kemarin kami melakukan pengamatan karena pada saat COVID pengamatan ditiadakan. Di sana bagaimana? Apakah juga seperti itu?
Masih kemit Mbak moderatornya. Tim pengamat Mohon maaf, geraknya. Pak. Suara Bapak putus-putus. Oh iya, masuk. Iya, Pak. Oh sebentar, saya cek jaringan saya sebentar. Gitu, sebentar. Oh, ada. Oh ya, sorry tadi ada software yang dia harus ngupload. Ya, di Palangkaraya apakah selama COVID ada pengamatan atau tidak? Saya sudah lama sekali tidak mendengar Palangkaraya Astronomy Club. Kabarnya bagaimana? Terdengar suara saya? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah ada, Pak. Cuman dalam interaksi kecil, Pak. Itu pada saat itu kan dibangun pada saat apa ya, 2016. Kalau saya salah satu itu ya juga saksinya di mana itu menjadi pionir. Dan satu lagi apa? Saya lupa yang apa? Kelompok studi apa Mbak namanya Mbak? Saya lupa. Kelompok studi yang astronomi juga, tapi saya KSI Pak ya? Apa sih namanya? Ada pertanyaan ini. Yang PAC itu apa? Saya lupa namanya, ada kalau nggak salah ada dua deh salah satunya. Kelompok studi apa gitu saya lupa. Oke, mungkin next aja nggak apa. Ada yang Mbak tanya Mbak itu. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Sofia Amira. Pertanyaannya, apakah ada fenomena supermoon hanya bisa dilihat dari beberapa wilayah saja atau bisa dilihat di semua wilayah? Ya, supermoon sendiri bukan seperti gerhana yang artinya hanya bisa dilihat satu wilayah. Itu bisa dilihat dari semua wilayah. Semua di wilayah-wilayah itu asalkan dia bisa melihat bulan. Udah itu aja. Di mana itu ya? Kalau seluruh khatulistiwa pasti, kemudian tropis yang mengalami musim tropis, kemudian mengalami subtropis itu. Nah, kalau di kutub saya belum cek, karena kalau di kutub nanti kita harus melihat juga berapa deklinasi si bulan. Kalau deklinasi bulan itu katakanlah sampai limit di kutub tersebut, maka bisa jadi nggak terlihat. Misal gini, kalau kita di kutub gitu, kemudian kutub utara nih misalkan kutub utara. Nah, sekarang posisi si bulan ini kan berada di selatan khatulistiwa. Artinya itu berada di bawah horizon. Nah, itu nggak terlihat. Beda cerita kalau misalkan kita berada di kutub selatan. Nah, kalau di kutub selatan itu si bulan berada di selatan khatulistiwa, maka dia akan tinggi di atas horizon. Seperti itu. Jadi apakah bisa, kalau wilayah yang di sini yang diartikan adalah wilayah yang dihuni manusia, dalam artian mulai dari wilayah subtropis belahan bumi utara sampai selatan, ya bisa. Tapi kalau di kutub, nah itu sudah beda cerita. Karena di sana nanti ada perlakuan beberapa objek. Karena di sana itu ketika kita melihat bulan tepat di atas kepala kita, misalkan bulan tepat di khatulistiwa, tepat di atas kepala, maka di kutub utara itu bulan itu ada di atas horizon, di atas cakrawala pas banget. Karena 90 derajat seperti itu. Jadi kalau misalkan ini adalah bumi nih. Nah, kemudian ini adalah orang ini kutub utara, ini adalah ini ada khatulistiwa. Nah, kan buminya bulat ya, bukan bumi datar ya. Saya pengalaman bumi bulat, bukan bumi bola. Nah, kalau di sini adalah atas, maka ini adalah bawahnya atau horizonnya. Nah, sedang di sini adalah horizon itu atas adalah sebelah sana. Sehingga kita akan melihat bahwa di
Di sini atas, kalau di kutub utara itu ada di bawah. Posisinya seperti itu. Mau saya simulasikan? Mungkin? Gimana? Ya Pak, dipersilakan. Oke, sambil ngisi ya. Ngisi apa? Kalau nanti ada ini, sebentar saya ini dulu share screen. Oke, ini adalah di apa di Kota Yuk. Sudah muncul screen saya yang ada simulasinya Stellarium. Sudah Pak, ada. Oke, maaf di scroll nge-lag ini mungkin pas lagi ini aja. Nah, ini adalah east atau timur. Nah, kita melihat sekarang saya pindah aja lah ke Pontianak deh, yang Pontianak. Mana? Nah, ini dia. Di Pontianak, dia ada di sebelah selatan ya. Ini ada bulan kita. Nah, kalau kita terbang, kita simulasikan, sekarang kita terbang ke kutub utara di sini. Itu berarti adalah northernnya 90, saya tadi dulu. Maaf, 90. Seperti inilah kurang lebih. Nah, pertanyaannya adalah di mana bulannya? Kita kontrol F, moon. Dia ada di bawah horizon. Dia nggak kelihatan di sini. Kita nggak bisa ngeliat supermoon di apa di kutub utara. Posisinya dia ada di sini, kutub utaranya. Nah, sehingga hanya fase-fase tertentu apa si tempat-tempat tertentu yang subtropis tadi itu sampai di kutub selatan. Nah, kok di sana siang ya, Pak ya? Nah, kalau di kutub utara kita di sini ini matahari ya. Matahari itu hanya mengelilingi ini saja. Dia tidak sampai tinggi. Saya akan simulasikan. Ini adalah matahari ini. Coba lihat. Mataharinya cuma ngeliling berkeliling. Ini saya lihat ke atas ini. Nah, ini atas. Ini atas kutub utara. Zenitnya. Mataharinya cuma berkeliling di sini terus. Saya percepat lagi. Nah, cuma seperti ini kalau di apa? Di kutub utara. Jadi di sana siang terus. Nah, kalau kalian mau puasa, boleh deh nyoba di sana. Mesti nggak buka-buka dan nggak sahur-sahur. Karena di sana seperti itu. Nah, itu ada si bulan. Terus seperti itu. Nah, nanti di bulan-bulan tertentu, sekarang bulan Juni. Yuk, kita ganti di bulan ini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sana, malam terus. Nah, ini saya simulasikan. Nah, nggak ada siang, nggak ada malam. Padahal di sini jamnya apa terus ada. Nah, itu adalah malam terus di apa di sana. Nanti kalau kalian puasa pindah aja ke apa ke kutub utara. Nah, nanti nggak pernah puasa nanti. Karena di sana malam terus, tidak ada matahari. Matahari tidak nongol dari khatulistiwa. Nanti kalau sudah mulai bulan-bulan nah ini bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah efek dari revolusi bumi mengelilingi matahari dan kemiringan bumi 23,5 derajat terhadap garis ekliptika. Seperti itu. Oke. Oh, mbaknya kok malah hilang kemana, Mbak? Saya jadi kayak stand up komedi ini saya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan kalau dia mau bertanya, nggak apa-apa. Mungkin tentang teleskop. Atau saya mau tanya nanti ke tim pengamat. Ayo gimana? Kalau saya mau tanya ke tim pengamat gimana ya?
Baiklah, mungkin itu ada Kakak Dazi Nur Hayat ingin bertanya. Pada Kakak Nur Hayat, saya persilakan. Moderator, izin tanya Pak. Putus-putus ya Mbak ya suaranya. Dalam peristiwa terjadinya supermoon ini, apakah menandakan akan terjadinya suatu musim tertentu pada wilayah-wilayah yang terkena supermoon ini? Terima kasih. Moderator, tolong diulangi lagi tadi gimana? Maaf, saya ada itu putus-putus di sini. Izin Pak. Ya, gimana? Pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya, setelah terjadinya supermoon, apakah ada peristiwa terjadinya musim pada tertentu, musim tertentu, Pak? Jadi kalau misalkan kita tinjau kembali, supermoon sendiri itu bukan sesuatu musim ya. Musim dulu aja. Nah, kalau kita berbicara pada musim, itu ranahnya adalah meteorologi nanti. Nah, apakah si supermoon itu akan membuat sebuah pertanda? Nah, jelas tidak. Saya katakan jelas tidak. Supermoon tidak akan memberikan sebuah pertanda. Hanya saja kalau ini sudut pandang saya, ketika pada saat ada supermoon itu pasti ada reaksi yang terjadi makhluk hidup di bumi itu pasti ada reaksi. Kenapa kok ada reaksi? Ini pada saat bumi dan matahari itu ibaratnya tuh pada saat bumi dan bulan itu dekat. Nah itu seperti tadi ya yang saya pernah bilang. Ikan-ikan tuh berkembang biak. Ikan-ikan tuh saling merespon. Jadi efeknya itu adalah ketika pada saat itu dia pasang, nah kemudian ikan-ikan itu saling berenang, kemudian mereka kawin dan sebagainya itu. Jadi kehidupan di kelautan itu memiliki efeknya. Saya pernah melihat di sebuah tayangan di BBC itu memang pada saat purnama khususnya, karena supermoon itu kan harus purnama. Nah, jadi nggak ada definisi. Kalau saya belum pernah menemukan definisi supermoon itu pada saat bulan separuh, bulan baru itu tidak pernah. Tapi yang mesti adalah purnama. Nah, purnama ini sendiri, ini kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, itu memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, apalagi hewan-hewan malam. Tapi seiring berjalannya waktu, hewan-hewan malam ini pun juga mulai mereka udah mulai errornya kenapa ya sekarang udah banyak lampu. Jadi dulu itu di masa simbah saya ya seperti itu terus ketika misalkan bulan itu terang sekali, padang bulan lah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Misalkan jangkrik mereka pada jalan-jalan gitu loh. Terus ular berburu lebih cepat, kemudian hewan-hewan yang malam hari yang biasanya tuh harus mereka matanya tuh sangat jeli banget ketika di malam hari ketambahan cahaya malam itu mereka sangat merespon banget. Sehingga kalau di masa lalu itu masih memberikan efek yang luar biasa. Atau kalau sekarang mungkin masih,
sama ini apa namanya, penyu Pak ya. Penyu itu kan mereka menghubungkan cahaya bulan. Tapi suatu ketika saya pernah melihat juga penyu itu error gara-gara polusi cahaya. Nah, kapan-kapan mungkin kalau pas pembahasan polusi cahaya, saya akan share beberapa informasi terkait betapa zolimnya manusia itu gara-gara polusi cahaya itu semua hewan-hewan, hampir sebagian hewan yang menggunakan navigasi malam itu error. Penyu yang apa ya, yang kelindes, kemudian apa namanya, kayak semacam hewan-hewan laut yang salah arah dan sebagainya itu. Jadi kalau supermoon sendiri itu lebih ke arah bukan musim ya, tapi lebih ke arah reaksi dari makhluk hidup kepada si bulan, seperti itu. Karena bulan di masa lalu adalah sebuah objek yang ya sangat fenomenal. Bahkan saya pernah ketika pada saat kecil saya dikasih tahu ketika padang bulan kayak gini tuh ini saatnya kita main di malam hari, nggak kayak sekarang. Dulu kan nggak ada lampu. Dan saya punya keyakinan kuat sekali di Dayak, di suku Dayak, saya nggak tahu ya kalau Dayak yang mana, nggak tahu. Itu di sana pun ada sebuah riset yang dimana kalau di saat bulan purnama mereka ada sebuah tradisi gitu loh. Tradisi yang ya kayak semacam apa ya, kayak ya orang saling bertemu, saling bersenda gurau. Hampir semuanya sebenarnya, nggak cuma Dayak juga. Tapi itu di setiap daerah pasti ada. Nah, ini bisa kalau teman-teman mau ada sebuah riset tentang etnoastronomi kalau nggak salah. Jadi bagaimana kayak sebuah kayak benda langit kayak bulan, kemudian bintang. Dulu saya pernah share di pertemuan sebelum corona, before corona gitu. Itu di mana itu namanya? Banjar kalau nggak salah. Banjar itu suku Banjar, nggak tahu suku Banjarnya mana, tapi Kalimantan itu menggunakan rasi Orion itu penunjuk arah Ka'bah. Nah, setelah saya cross check itu memang pada saat itu ya benar sih, meskipun errornya banyak, tapi itu bisa digunakan sebagai penunjuk arah Ka'bah. 3 bintang sejajar itu. Kemudian apalagi nih, saya lupa. Musim cocok tanam juga, tapi dia menggunakan 1 bintang. Saya nggak tahu bintang apa. Kemudian dia menggunakan sebuah bambu gitu, diarahkan ke bintang itu, kayak orang mau nembak sniper gitu loh. Nah itu, nanti kalau airnya tuh sudah turun atau apa gitu, itu suku Dayak yang punya. Nah itu buat oh berarti ini sudah saatnya bercocok tanam. Nah bintang apa itu? Dari penelitian yang sejauh yang saya ikuti itu belum ketemu. Besar kemungkinan itu adalah Sirius atau bintang-bintang terang yang muncul pada saat bulan musim penghujan di masa lalu. Karena sekarang kalau kita bilang musim penghujan ya sekarang nggak bisa dikatakan musim penghujan karena sekarang kacau musimnya seperti itu. Jadi lebih ke arah reaksinya, bukan musim apakah berubah enggak seperti itu. Itu Mbak. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau masih ada waktu. Pak, kepada peserta saya beri 1 pertanyaan terakhir sebelum penutupan sesi tanya jawab. Kepada peserta saya persilakan. Baiklah, nama saya Saletun Wadina. Mohon maaf Pak, di sini saya izin bertanya. Silakan Mbak. Untuk yang dijelaskan Bapak di materi tadi, Bapak ada menyebutkan bahwa strawberry moon itu tempatnya berada di Amerika. Nah, untuk yang tempatnya selain di Amerika, bagaimana cara menentukan namanya, Pak? Begitu, mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya strawberry moon itu kalau kemarin saya cari referensinya,
itu dari tadi kan di 8 juga kalau saya nggak salah dengar ya, itu adalah suku Amerika, itu adalah suku Cherokee sebenarnya. Tulisannya CHEROKEE, Cherokee, suku Cherokee itu. Nah, Cherokee atau Cherokee, ya, itulah. Nah, kemudian bagaimana penamaannya? Itu kalau yang apa ya, yang sejauh yang saya ketahui itu semacam kayak kesepakatan saja, kesepakatan warga seperti itu. Jadi misalkan kalau warga Palangkaraya mengendaki, oh ini namanya Blue Moon gitu misalkan, ya nggak apa-apa, kasih aja Blue Moon, atau mungkin apa Ulin Moon, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Kalau di sana ada kayu ulin, kalau di sini nggak ada kayu ulin, di Yogyakarta nggak ada kayu ulin. Nah, kemudian kalau di masa lalu itu banyak sekali sebutan-sebutannya. Bahkan di Amerika sendiri itu beberapa suku tuh kayak Aztec punya sendiri. Saya lupa apa. Saya nggak tahu kalau yang Aztec. Kalau Cherokee itu ada Strawberry Moon, ada lagi apa ya? Mereka punya 12 sampai 12. Jadi sama seperti yang saya tampilkan tadi, cuman berbeda ininya. Nah, itu hanya sebuah kesepakatan saja. Sama dengan apa? Dengan misalkan penyebutan ini Blue Moon. Nah, kalau Blue Moon, Black Moon itu juga benar. Kenapa kok hitam dan biru? Nah, kalau Blue Moon ini beda. Kalau Blue Moon ada aspek ininya, ada aspek science dan ada aspek kesepakatan. Nah, kalau di Blue Moon itu tuh dulu pernah ada terjadi sebuah kebakaran di Eropa, kebakaran hutan itu. Nah, suatu ketika karena asapnya tuh saking tebel ya, bulan tuh warnanya biru pada saat bulan purnama. Disebut sebagai Blue Moon. Nah, itu pernah terjadi. Kemudian pernah juga kalau ini saya nggak tahu apakah ini menjadi landasan atau enggak. Tapi pernah terjadi juga warnanya bulan tuh benar-benar biru. Itu pada saat kalau nggak Gunung Tambora, Gunung Krakatau, Pak ya, saya lupa. Kalau saya Gunung Tambora deh itu. Jadi letusan gunung berapi itu pada saat itu kalau nggak Tambora, Krakatau, mana ya? Pokoknya itu gunung-gunung yang dulu pada saat meletus itu sangat hebat sekali itu menyebabkan si abu vulkaniknya itu menutup. Sehingga warna cakram bulan yang harusnya tuh warnanya putih itu berubah menjadi biru. Nah, itu berdasarkan sainsnya, berdasarkan apa namanya visual, kelihatannya seperti apa. Nah, kesepakatannya adalah ketika ada 2 kali bulan, 2 kali purnama dalam 1 bulan, misalkan kalau Januari di 2022 ini apa ya? Saya belum cek juga. Misalkan nih, sekarang bulan Juni, purnama terjadi tanggal 1 Juni. Kemudian ternyata purnama kembali terjadi pada tanggal berapa? 28 misalkan, anggap seperti itu, 28 atau 30 gitu. 30 Juni. Nah, dalam 1 bulan Juni itu ternyata ada 2 purnama. Maka ini kesepakatannya astronom menyebutnya sebagai Blue Moon. Nah, ada juga istilahnya namanya Black Moon. Itu juga kesepakatan juga. Apa itu Black Moon? Black Moon itu ketika pada saat ini bukan gerhana, fase bulan mati atau fase bulan baru berada pada saat perige. Itu Black Moon. Seperti itu. Jadi karena hitam, nggak bisa kelihatan, dia disebut sebagai Black Moon. Tapi sekarang sudah tidak ada kata lagi kelihatan karena sekarang teknologi sudah bisa mengcapture ya di mana posisi bulan, baik menggunakan teleskop teleskop radio, teleskop infrared juga mampu, bahkan visual pun menggunakan teknik astrofotografi yang advance pun juga bisa kita bisa mendeteksi posisinya ada di mana. Seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak, jawaban dari saya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih pada Kakak Srimato Wahida yang telah memberikan pertanyaannya.
Baiklah, Bapak, karena sesuai dengan ketentuan sebelumnya, pada waktu sesi tanya jawab sudah selesai. Apa ada penambahan atau penjelasan kepada Bapak sebelum penutupan dari pemaparan materi tersebut? Mungkin cukup sih dari saya. Yang penting teman-teman di Palangkaraya selalu solid terus ngamat, jangan kendor lagi karena COVID. Kami juga di sini juga sekarang udah mulai bangkit, dan semoga kita tetap tetap ada komunikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman di sana ada tanya jawab terkait astronomi, nanti teman-teman bisa ngobrol, mungkin bisa langsung DM di, kalau saya sih lebih suka mending ke komunitas saya aja di penjelajah.langit Instagramnya, seperti itu, biar nanti kalau misalkan kalau DM ke saya kadang-kadang saya balas, kadang-kadang enggak, karena saya jarang sekali sih, jarang-jarang buka DM seperti itu. Oke, silakan. Cukup bagi saya, Mbak. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah menjelaskan segala atas pemaparan materinya. Hadirin sekalian, demikian pemaparan materi. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya, di mana supermoon disebut dengan supermoon, istilah yang muncul dari astrologi, yang dimana dalam astronomi supermoon dikenal sebagai perigai maksimal, di mana umumnya supermoon terjadi satu kali dalam 1 tahun. Mengapa fenomena yang terdapat pada teks disebut sebagai supermoon? Karena purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Hadirin sekalian, demikianlah pemaparan materi yang artinya kita semua sudah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator dan mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Eko Hadi Gunawan, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengamatan supermoon ini. Semoga ilmu yang telah didapatkan pada hari ini dapat mendapatkan amal jariah dan pahala yang mengalir, karena menyebabkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada hilaf salah kata dan kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan dan kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah SWT. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara-acara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita atas materinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga kepada Saudari Nikmah yang telah memandu jalannya pengamatan serta penyampaian materi pada kali ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah berhadir dan telah menyimak acara kita dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapat berkah dan bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Ihsan Abdullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur dan atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan serta persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dipersilahkan kepada operator untuk mengatur jalannya sesi dokumentasi ini. Baiklah, kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu, diharapkan untuk menyalakan kameranya karena kita memasuki sesi dokumentasi. Sekali lagi, diharapkan untuk seluruh peserta, Bapak dan Ibu, diharapkan untuk menyalakan kameranya karena kita masuk ke dalam sesi dokumentasi. Baiklah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Masih ada slide selanjutnya yaitu 1, 2, 3. Terima kasih. Dan untuk seluruh peserta diingatkan untuk mengisi link check out sebelum meninggalkan link Zoom, maksudnya ruangan Zoom. Ya, baik. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan selamat malam. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain acara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jelas ya. Terima kasih banyak Bapak atas materinya. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga Bu Nadia Aziza. Ya. Konsisten, kunci utama orang hebat. Dengan lahirnya jati diri dan kepercayaan diri untuk menembus mimpiku. Tidak selalu seputar teori dan praktek. Namun pendidikan karakter menjadi peran utama dalam membentuk masa depan. Tanpa itu, kita hanyalah manusia berisi tanpa akhlak. Dan di sini, aku menemukan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat limunalatai.
Salam sujud Karende Malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi kampus Islam terbesar yang ada di kota Palangkaraya dengan beragam program studi yang telah terakreditasi. Salah satunya adalah program studi Tadris Fisika. Sebagai program studi yang sudah terakreditasi baik, program studi Tadris Fisika memiliki visi unggul dan kompetitif dalam pendidikan fisika yang berkarakter Islami. Program studi Tadris Fisika memiliki keunggulan berupa kegiatan-kegiatan kelompok studi yang dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa sesuai dengan keahliannya. Kelompok studi tersebut antara lain kelompok studi robotika, kelompok studi astronomi, dan kelompok studi karya tulis ilmiah. Beragam prestasi dan penghargaan yang telah dicapai oleh mahasiswa program studi Tadris Fisika melalui kelompok-kelompok studi ini. Antara lain, kelompok studi karya tulis ilmiah yang mampu menghasilkan jurnal ilmiah yang sudah terindeks Scopus. Selain itu, kelompok studi astronomi menjadi penggagas berdirinya organisasi PAC atau Palangkaraya Astronomy Club. Program Sarjana Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai pendidik bidang fisika, peneliti bidang pendidikan fisika, pengelola lembaga pendidikan dan laboratorium, serta entrepreneur. Sehingga di sini bukan hanya memperluas wawasan pengetahuan, namun juga mengembangkan kemampuan sebagai insan yang bermanfaat. Ayo bersama membangun negeri dengan teknologi dan sains untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Mawanda. Saya Tia Andani. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Rizky Noradawiyah. Saya mahasiswa program studi Tadris Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Alasan saya masuk ke program studi Tadris Fisika yaitu karena fasilitas yang ada untuk melaksanakan praktikum dan juga eksperimen sangatlah lengkap. Lulusan dari pendidikan fisika memiliki prospek kerja yang luas. Selain dapat bekerja di bidang akademis, kita juga mampu bekerja di bidang perancangan komputer dan berbagai pekerjaan lain dengan basic fisika. Dan adanya gedung laboratorium terpadu, serta adanya program pasca sarjana, serta rekomendasi prospek kerja yang sangat jelas. Saya mengajak semua adik-adik kelas 12, SMA, MA, ataupun SMK untuk sama-sama bergabung bersama kami di Tadris Fisika Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Jadi, ayo kita kembangkan keahlian kita semua dengan masuk program studi Tadris Fisika. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami, keluarga besar Tadris Fisika. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.